Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman cerdas keuangan, apa kabar? Udah lama nih ya kita nggak live IG bareng lagi ya. Halo, apa kabar? Ya, selamat malam. Ya, halo teman-teman cerdas keuangan, bertemu lagi dengan saya Erlina Juwita di acara sharing session hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Temanya adalah millennial and money, ya. Seperti kita tahu, milenial itu kan sekarang adalah populasi yang paling banyak di dunia ini ya. Hampir 33% itu milenial isinya gitu ya. Dan mereka juga punya preferensi yang cukup berbeda nih dibanding dengan generasi sebelumnya. Jadi bidang kerja mereka dan kompetensi mereka tuh cukup banyak ya, bahkan penghasilan mereka pun cukup wow. Tapi di satu sisi lainnya lagi adalah mereka senang banget menghabiskan uang, walaupun juga ada banyak juga yang mereka sukanya berinvestasi seperti itu. Nah, kita akan berbincang lebih banyak mengenai topik milenial ini bersama narasumber kita, Mas Muhammad Andoko, CFP. Beliau adalah founder dari beliau ada co-founder dari OneShield dan juga saya akan menghubungi beliau ya sambil menyapa-nyapa teman-teman. Halo. Hai. Ya, selamat datang. Halo, Halo. Halo, selamat suaranya malam. jelas Oh, nggak? sehat-sehat Mas. Apa kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah lama ya kita gak bikin live IG ya. Iya, udah lama nih kita nih. Ini Nah, gambarnya jelas nggak ya? gambarnya jelas, tapi agak ke atas Mas. Coba turunin sedikit deh. Hmm? Nggak bisa nih, Bisa diturunin nggak bisa. sedikit. Ya, Ini, oke. itu malah lebih lebih ke atas lagi, agak turunin. Nah, gitu. Ini Sip. Ya, cukup? gitu. Oke. Oke, baik. Nah, kita Selamat malam ya semuanya teman-teman. selamat malam. Di sini udah hadir Mas Andoko, CFP, CEO Cerdas Keuangan, juga founder dari OneShield ya Mas ya. Kita akan Ya, membahas tema menarik nih Mas, millennial and money. Karena oke. kan kebanyakan teman-teman di Cerdas Keuangan itu isinya juga milenial Mas. Kita Baik. ada banyak kerjasama dengan milenial gitu ya, dengan mahasiswa. Mereka ada yang punya usaha, mereka ada yang trading, bahkan trading saham kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya ini tema yang sangat menarik karena di satu sisi milenial itu banyak sekali punya sumber penghasilan, Betul. tapi di sisi Ya, yang lain mereka juga punya banyak sekali sumber untuk menghamburkan uangnya gitu. ya. Nah, itu kan Hmm, ada dilema di situ ya Mas ya. Gaya hidup, ya. betul. Bu Yeni juga gaya hidup. Ada dilema di situ. Nah, sebagai seorang perencana keuangan, bagaimana Mas Andoko melihatnya dan mungkin kita akan awali dulu sebenarnya milenial itu yang usia berapa dan dari mana gitu loh Mas. Asal usulnya Oke, tuh thank seperti you apa. Mbak Erlina dari foundernya Komunitas Cerdas Keuangan dan terima kasih atas undangannya. Ya, Saya mulai gini dulu ya, ini menarik sekali nih kalau ngomongin milenial karena saat ini 60-70% karyawan itu didominasi oleh para milenial ya. Dan kalau ngomongin usia, sebenarnya mereka tuh di usia yang lahir di antara usia 80 sampai tahun 2000 atau sekitar 23 sampai 36 atau 37 tahun. Nah, setelah milenial ini biasanya mereka disebutnya bilangnya Gen Y ya, mereka bilang dibilangnya Gen Y. Kemudian setelah anak milenial kan ada lagi tuh Gen Z tuh ya, di antara 19 sampai 23 kalau nggak salah ya jadinya. Nah, yang menarik nih untuk ngomongin milenial saya harus bawa beberapa riset-riset nih supaya teman-teman bisa tahu juga mengenai riset-risetnya tentang milenial. Paling yang saya mau mulai itu ada karakteristiknya kali ya dengan anak milenial. Saya mulai dengan satu riset dari Alvara ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti bisa bahkan bisa apa tuh bisa cek ya bahwa millennials itu ada di Alvara Riset dengan IDN Times. Anda tulis aja, klik aja tuh Indonesian Millennial Report atau Indonesia Millennial Report ya. Mereka punya dua karakteristik unik nih. Saya ambil yang positif sama yang atau yang kelebihan mereka sama yang kekurangan mereka. Mungkin lebih enak begitu kali ya. Kelebihannya mereka adalah satu, mereka adalah generasi yang
cerdas, ya. Harus diakuin mereka orang-orang yang cerdas. Kemudian juga para milenial ini orang-orang yang mereka kerjanya cepat, ya, cerdas dan cepat. Biasanya saya kadang-kadang kalau diundang beberapa perusahaan di mana karyawannya mereka itu anak-anak milenial, mereka bos-bosnya tuh suka salut sama mereka bahwa ini anak-anak kerjanya cepat banget gitu loh jadinya, ya, beda sama anak-anak Gen X sebelumnya mungkin, ya. Terus yang berikutnya mereka adalah orang-orang yang multitasking, mungkin karena mereka udah biasa, ya, kerja sambil ngerjain sesuatu, ngelihat ini di handphone, terus ngerjain yang macem-macem gitu. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian mereka juga orang-orang yang suka berbagi, Mbak Erlina. Jadi kalau kita lihat, ya, sekarang ada beberapa apa apps-apps atau perusahaan-perusahaan yang social entrepreneur, ya, itu biasanya lebih banyak didominasi oleh para milenial. Kemudian mereka juga orang-orang yang cashless. Jadi mereka tuh kalau bisa dibilang pergi kemana-mana mungkin nggak banyak membawa uang, tapi mereka lebih menggunakan apakah dompet e-wallet ataukah mereka menggunakan kartu kredit atau hal yang lainnya misalnya. Terus mereka juga kepemilikan terhadap barang rendah. Makanya konsep sharing ekonomi buat para mereka jadi lebih lebih tepat, ya, jadinya. Itu saya lihat positifnya teman-teman atau kelebihannya para milenial. Tapi ternyata mereka juga punya kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah mereka itu loyalitasnya rendah. Makanya nggak heran sebenarnya para HR nih pusing nih ngadepin para milenial. Karena mereka sebentar-bentar cabut kan. Mereka ada tekanan sedikit resign misalnya gitu, salah satu contoh, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mereka itu senang jalan-jalan, ya. Senang jalan-jalan tuh kenapa kelemahan? Maksudnya bisa juga kelemahan, bisa juga kelebihan, ya. Kelemahan maksudnya mungkin dalam tanda kutip bisa jadi boros jadinya, ya. Kemudian yang berikutnya, nah mereka ini kecanduan internet nih mereka, ya, dari riset itu. Dan tapi juga para milenial itu mereka banyak spending dengan internet itu 4 sampai 6 jam. Itu sampai 45% dari populasinya dari riset tersebut. Dan yang terakhir itu mereka cuek dengan politik. Tapi saya lihat ada beberapa juga milenial yang mereka justru aware terhadap politik. Kurang lebih itu salah satu contoh gambarannya tentang milenial, Mbak Elina. Wah, oke, lengkap banget tuh. Jadi kalau kita lihat benar-benar ini ya mendominasi gitu ya, mendominasi generasi, terus juga perkembangannya pesat banget gitu Mas ya, milenial itu sendiri ya. Mereka so adaptif akan teknologi dan juga begitu mereka punya kondisi yang baru, mereka bisa langsung switch gitu loh, jadi trendsetter gitu ya Mas ya. Iya, betul. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara nih Mas, masalah milenial sama money sendiri, itu sebenarnya kaitannya sangat erat banget dong berarti ya, karena kan mereka punya penghasilan besar, terus kemudian juga mereka punya punya temptation atau punya daya beli yang cukup besar juga gitu loh. Mereka punya hasrat untuk membelanjakan uangnya sendiri gitu loh. Menurut Mas Andoko, sebaiknya milenialnya seperti apa nih Mas supaya mereka bisa nanti 20-30 tahun ke depan mereka bisa lebih mapan lagi gitu seperti generasi yang sebelumnya. Oke, ini lagi-lagi nih, saya harus ngeluarin riset lagi nih. Cukup surprise ketika saya lihat ada satu perusahaan The Big Four consultant di dunia, yaitu PwC atau PricewaterhouseCoopers, itu membuat sebuah riset tentang kesehatan finansial, ya. Dibagi jadi beberapa usia, yaitu ada gen baby boomers, kemudian gen X, dan gen milenial jadinya, ya. Saya lagi mau ngomong tentang hubungan antara keuangan dengan para milenial nih jadinya, ya. Di situ dibilang gini, kesehatan finansial kalau menurut Anda apa sih artinya gitu ya. Ternyata kesehatan finansial itu ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama adalah mereka terbebas dari tekanan finansial, ya. Yang kedua, mereka itu bebas utang. Yang ketiga, mereka siap menghadapi resiko yang terjadi di masa yang akan datang, ya. Riset ini rasanya 2 tahun yang lalu sebelum adanya COVID jadinya, ya. Kemudian yang yang keempat, mereka sangat sedikit yang concern sama perencanaan pensiun, ya. Makanya kalau milenial ditanya, ya, Mbak Erlina, itu kalau mereka ditanya tentang pensiun, mereka akan jawab,
ngomongin pensiun Pak, dibilang ngapain ngomongin pensiun, pensiun masih lama, dibilang masih jauh, dibilang gitu. Jadi ya, itu yang terjadi. Sementara kalau yang pada generasi Gen X ngomongin pensiun udah harus mikirin tuh, salah satu contoh ya. Nanti diterjemahkan juga dengan riset yang lain yang terkait dengan yang tadi tuh, bahwa mereka harus siap menghadapi kondisi keuangan yang terjadi atau kondisi yang terjadi di masa yang akan datang ya. Berarti pos apa nanti yang harus mereka siapin, itu contohnya jadinya. Saya ambil satu riset gini ya contohnya. Ketika mereka ditanya apa concern mereka tentang kondisi keuangan, yang pertama ditanya mereka, kalau ditanya nggak pusing mikirin kondisi keuangan, ternyata milenial itu 25% lebih aware terhadap itu. Tapi para Gen X seperti usia kita misalnya itu hanya 19%. Ya, jadi milenial itu kalau ditanya tentang nggak pusing mikirin kondisi keuangan itu 25%. Terus yang berikutnya lagi, kalau ngomongin tentang bebas utang, milenial itu lebih concern dibandingkan oleh Gen X. Mereka itu bisa 23%, sisinya sih tipis ya. Sementara Gen X itu 21%. Yang berikutnya lagi, kalau ditanya tentang punya tabungan yang cukup. Nah, kalau ditanya punya tabungan yang cukup, yang lebih concern justru Gen X, bukannya Gen milenial. Karena milenial 14%, sementara Gen X itu 21%. Itu salah satu contoh indikator aja terkait dengan antara milenial dengan keuangan. Gitu, Mbak Lina. Oke, oke, menarik, menarik. Mas Andoko Hmm. sendiri generasi milenial ya berarti ya? Nah, kalau saya masuknya selenial, senior milenial. Kita masuk selenial Dan nih. kalau dan kolonial Mas ya. Kalau dari wajah saya mungkin milenial gitu jadinya. Karena nggak ada rambutnya. Boleh juga. Bener, bener, Jadi bener. selalu dibilang lucu-lucu terus gitu ya. Nih Mas ya, saya mau tanya lagi Oke. nih. Nah, saya penasaran banget Hmm. nih Mas sama milenial karena kan tanggal berapa tuh saya mau ngisi juga soalnya ngisi ke Eh, para milenial gitu. Jadi saya mau gali gali lebih dalam lagi nih dari Mas Andoko sendiri nih. Nah, sebenarnya milenial menarik nih Mas. Mereka punya jargon sendiri Mas. hmm, Jargonnya hmm. adalah lifestyle itu adalah kunci. Nah, tanggapan Mas Andoko tentang jargon ini apa Mas? Lifestyle Lifestyle adalah kunci. adalah kunci ya. Gaya hidup itu Oke, kunci Mas. oke, baik. Mungkin Eh, mungkin dibandingkan dengan masa masa remaja Mas Andoko mungkin bisa kan buat inspirasi Wah, para jauh milenial sekali. juga. Jadi, jadi para milenial ini kan ada joke-nya juga nih. Jadi kebutuhannya Gen X usia kita adalah Hmm, sandang, pangan, papan, ya enggak? ya. Sementara anak-anak milenial kebutuhannya adalah sandang, pangan, colokan, dibilang gitu katanya. Karena kan mereka tadi Colokan tadi itu akrab penting. 4 sampai 6 jam tuh, ya. Dan nggak heran makanya para milenial kan mereka nggak beli properti kan, sandang, pangan, papan, papan itu terkait properti kan. Iya. Mereka lebih senang sewa gitu, salah satu contoh ya. Terkait dengan gaya hidup. Nah, menarik nih. Suatu hari saya diundang salah satu perusahaan apa ya, pemerintah lah, pemerintah ya. Di salah satu institusi di mana PNS lah yang dibayar cukup paling tinggi di antara PNS-PNS yang lain. Nah, mereka bilang gini nih, kepala biro untuk yang HR-nya gitu atau sumber daya manusia, bilang, Pak, mereka tuh kalau milenial tuh mereka terima uang di kami tuh kalau jadi PNS tuh kan hanya 80%, ya 80% selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun mereka tuh akan dirapel tuh. Pada saat dirapel, yang menjadi concern mereka tuh bukannya nanti mikirin buat di rumah atau tabungan, tapi mereka jalan-jalan. Itu terkait mungkin lifestyle tadi jadinya ya. Iya, iya. Kenapa mereka tadi? Karena behaviornya para milenial itu adalah mereka seneng pola konsumsinya itu adalah dengan behavior berdasarkan pengalaman, ya experience itu salah satu contoh. Makanya traveling menjadi salah satu ininya mereka salah satu tujuan tujuan ya tanda kutip tujuan keuangannya mereka lah untuk menikmati apa yang mereka sudah miliki dalam tanda kutip adalah uang. Contohnya seperti itu. Nah, menarik tuh. Saya juga pernah Hmm. ditanya tuh Mas waktu ngisi kemarin bulan inklusi keuangan ya, kan temanya Ya. bagaimana nih milenial mengelola keuangan anti panik saat terima gaji gitu ya. Saya ditanya Mas. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. Bu, saya kan menjelaskan tentang financial planning, tentang smart spending, smart investing gitu ya. Terus ada yang nanya gini Mas, jadi Bu bagaimana dong kalau saya tetap pengen jalan-jalan, saya tetap mau ini ya mencari pengalaman, tapi juga saya harus tetap menabung. Caranya gimana Bu? Gitu. Dia tanyanya begitu.
Jadi nggak mau mau semuanya gitu, mau bisa nabung juga, pengalamannya juga mau, tapi Ya, ya gajinya yang pas-pas. unik gini, kalau kita biasanya Gen X itu ya senangnya kan kita liburan dalam setahun misalnya, mungkin cukup sekali dua kali dengan jangka panjang keluar bisa keluar negeri atau keluar kota tapi lama. Sementara anak-anak milenial itu lebih senang dengan budget yang sama misalnya, mereka itu mungkin bisa 5 kali sampai 6 kali. Jadi mereka lebih senang liburannya itu lebih banyak dengan budget yang lebih sedikit. Sementara Gen X justru kebalik, kita justru liburnya lebih panjang dengan budget yang sama atau lebih besar misalnya kan seperti itu. Ya ya, mungkin diatur seperti itu ya, diatur Ya, ininya aja ya, tinggal diatur budgetnya aja ya gitu ya. Oke. ya betul. Terus gini ya, kadang-kadang milenial juga mereka suka nabung, tapi nabungnya itu bukan untuk membeli aset Ya, yang beli apa produktif, biasanya? yang Hmm, produktif. Jadi mereka menabung untuk membeli suatu barang yang konsumtif kayak gitu. Nah, gimana nih oke. tanggapan seorang financial planner menanggapi hal ini gimana nih? Oke, buat para milenial, ketika mereka nabung, sebenarnya juga lagi-lagi saya mau tampilin riset lagi nih. Risetnya dari Alfara lagi. Saya ambil dari 5 besar ya, 5 besar pengeluarannya para milenial. Yang pertama itu kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga itu bisa 51,1% dari total income dia ya. Yang kedua, ternyata para milenial punya kelebihan dibandingkan mungkin generasi kita sebelumnya. Eh, para milenial itu mampu menabung 10%, kurang lebih 10,7%. Itu yang pos yang keduanya ya. Kemudian yang pos yang ketiga, mereka juga senang pos ketiganya adalah hiburan dan entertain. Itu bisa 8%. Jadi hampir dekat antara nabung sama entertain ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sorry. Nah, mungkin ini terkait dengan riset yang dilakukan oleh PwC nih, PricewaterhouseCoopers yang menyatakan ada tadi yang pertama bebas dari finansial, Ya, kemudian bebas utang, yang ketiga tadi siap menghadapi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu pos asuransi. Jadi anak-anak milenial juga punya kelebihan, mereka udah mulai mikirin tentang asuransi. Jadi dia masuk ke dalam pos yang keempat, di mana mereka paling tidak 6,8% dari income-nya mereka spending untuk melakukan asuransi, ya, membeli premi asuransi. Kemudian yang kelima baru internet, karena terkait tadi dengan bahwa ternyata generasi milenial itu adalah generasi yang salah satunya dari Alvara tadi kecanduan internet karena mereka spending 4 sampai 6 jam sehari untuk internet. Kurang lebih kayak gitu, Mbak menarik Erlina. menarik. Dan menariknya juga nih, saya juga sempat baca juga nih Mas dari risetnya yang tadi ya, bahwa Mm -mm. sebenarnya untuk penggunaan teknologinya sendiri ya, kepemilikan produk keuangan non tunainya sendiri itu sebagian besar, bahkan lebih dari 50% itu adalah kartu debit, Mas. Ya, Sementara ya, ya. 12,9%-nya itu e-wallet dan menyusul Hmm. 11,5%-nya e-money gitu loh, Mas. Ya, Sementara ya. kartu kreditnya itu sendiri hanya 7,4%. Dan mobile Ya. banking dan internet banking itu hanya uh, kurang dari 10% gitu. Jadi Berarti berarti benar ya. masih mendominasi dong ya untuk Ya, berarti penggunaan gini. Berarti pemilikan produk mereka ini. dibilang generasi cashless itu dibuktikan juga dengan riset-riset lain. Mereka senangnya punya e-wallet, kemudian Ya, mobile internet banking, mobile banking. Makanya kan perusahaan kemudian merubah nih pola pendekatannya kepada para milenial. Nah, para milenial ini kan sebenarnya juga dijadikan bidikan buat mereka untuk mendapatkan revenue dari si perusahaan. Nah, ya, karena mereka dekat dengan media internet gitu ya, maka ada dua sebenarnya yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa mengincar para milenial, yaitu media TV dan media sosial media, salah satu contoh. Itu yang terjadi. ya. Dan saya perhatikan juga selain menjadi target dan sasaran, milenial juga cenderung menjadi influencer buat milenial yang lain gitu loh. Jadi Ya, mereka cenderung digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi influencer buat memasarkan produk-produk perusahaan seperti itu, Mas. Jadi ya, win-win betul. solution sih sebenarnya buat milenial ya. Jangan mau Mm-mm. hanya jadi target aja, usahakan juga menjadi trendsetter gitu ya. Jadi ya Mas ya. Ya, betul. Mm. Oke, menarik nih. Apalagi kira-kira yang bisa kita gali ya dari Nah, milenial? biasanya kalau terkait investasi, milenial itu punya 3 pertanyaan biasanya. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa sih gue mesti investasi? Itu biasanya pertanyaan milenial jadinya. Iya, ya. Nah, kata-kata kenapa inilah yang menjadi yang mendorong orang, yang memotivasi mereka untuk melakukan investasi. Jadi
biasanya mereka punya alasan-alasan tertentu ya. Begitu udah yang kedua, pertama kenapa mereka harus melakukan investasi, yang berikutnya lagi adalah berapa saya harus melakukan investasi. Itu juga menjadi pertanyaan mereka. Terus yang ketiga, kemana saya harus melakukan investasi. Jadi, nah ini mungkin yang perlu dijawab oleh para milenial terkait kenapa financial planning itu penting untuk melakukan buat para milenial. Yang pertama adalah bahwa terkait dengan inflasi misalnya, karena kan daya beli uang kita semakin lama semakin berkurang. Yang kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi ya. Kondisi ekonomi itu saya ngalamin nih dari tahun 98 krisis, kemudian tahun 2008, kemudian tahun apalagi tahun 2020 ini ya. Terkait misalnya inflasi, contohnya paling gampang gini. Saya masih ingat teman-teman di tahun 98 atau tahun 2000-an lah ya. Kita kalau mau beli bensin seliter itu Rp600, saya masih ingat tuh ya. Ya, ya. Sementara sekarang itu 6.600, 6.700-an lah. Artinya gini, kalau di tahun 98 kita punya uang 6.600 bisa dapat 10 liter, sekarang hanya dapat 1 liter. Kurang lebih itu contoh inflasi. Kondisi ekonomi adalah pada saat kita mesti tahu nih kondisi ekonomi apa hubungannya dengan teman-teman milenial dan bagaimana investasi kita terkait dengan kondisi ekonomi tersebut ya jadinya. Nah, saya ngalamin tahun krisis tahun 98 ya. Kemudian saya di reassign ke satu negara di Middle East, di Saudi Arabia tepatnya. Kemudian saya harus yang tadinya penghasilannya pas-pasan, kemudian saya dapat penghasilan 10 kali lipatnya pada saat itu, ya 10 kali lipatnya. Tapi saya berpikir bahwa rasanya sih nggak akan mungkin selamanya di situ. Jadi saya mulai mencoba mencicihkan uangnya, kemudian saya gunakan untuk melanjutkan pendidikan saya. Karena rasanya the best investment adalah pendidikan kalau menurut saya. Itu pengalaman saya pribadi. Ya, kemudian yang berikutnya lagi teman-teman dengan kondisi ekonomi pada saat itu saya masih ngalamin deposito itu 60% loh teman-teman. 60% pada saat itu ya. Bayangin, di krisis tahun 2020 tentang kesehatan ini ya, deposito sekarang kita cuma 3%. Ya, dulu 60%, 56%, sekarang hanya 3%. Nggak heran pasar modal kita tuh bergerak. Sementara di tahun 98 pasar modal itu jatuh. Nggak, siapa yang mau investasi di pasar modal kalau misalnya deposito 60%. Ngapain gue capek-capek investasi yang resikonya tinggi kalau yang pasti itu dapatnya 60%. Itu contoh. Itu penting buat teman-teman mengetahui nih teman-teman milenial jadinya. Terus yang berikutnya lagi, saya cermati juga para milenial itu kan senang juga apa tadi nabung tadi yang 10%. Hanya yang perlu ditekankan teman-teman, selain bisa nabung, teman-teman juga harus bisa melakukan investasi. Investasi itu dibagi jadi beberapa. Ada yang investasi real, ada yang investasi financial asset ya. Tentunya dua tadi punya plus minus. Contoh investasi real itu adanya di properti, di logam mulia misalnya. Dulu orang tua kita bilang kalau punya uang investasinya di properti gitu ya. Tapi ternyata ada perubahan nih. Ketika sekarang properti mengalami stagnan atau bahkan bisa jadi menurun untuk beberapa orang ya. Kemudian tentunya properti tergantung dengan lokasi. Biasanya terkait dengan itu. Kemudian mulai nih para milenial mulai belajar tentang investasi. Saya udah lihat ya beberapa investor sekarang para milenial udah mulai belajar tentang investasi ke pasar modal terutama ya. Mereka mulai masuk ke produk-produk seperti reksadana, obligasi, kemudian saham dan fintech misalnya salah satu juga menjadi salah satu contoh. Bahkan mereka ya udah mulai juga masuk ke misalnya cryptocurrency ya. Dulu kalau saya belanja ke beberapa tempat yang anak-anak muda, misalnya ke beli apa ya, misalnya terkait dengan teknologi ya, saya tanya nih investasi di mana? Saya di Bitcoin Pak, dibilang gitu jadinya. Luar biasa kan? Mereka nggak ngerti Bitcoin, tapi mereka melakukan investasi di Bitcoin tuh, bayangin tuh. Hebat juga tuh saya bilang. Ya, itu beberapa yang mereka ini. Jadi mereka bisa juga risk taker sebenarnya ya, salah satu contoh ya. Oke. Saya kira sih itu dari tuh. Ada pertanyaan menarik nih dari Muhammad Negara 9 ya. Beda menabung investasi dan bisnis. Nah, tadi kan barusan kita membahas investasi ya Mas. Bedanya dengan bisnis dan menabung apa nih? Oke.
Kalau menabung kan menyisihkan uang Anda sebagian, kemudian Anda taruh di uang tabungan Anda di tabungan ya. Di situ yang perlu Anda perhatikan teman-teman bahwa kalau menabung itu kan bunganya kecil. Ya, kemudian sebenarnya uang Anda itu tergerus sama inflasi. Contoh, sekarang Anda tahu nggak bunga tabungan berapa? Mungkin nggak sampai 0,5% kan? Ya. Sementara inflasinya aja Oktober kemarin 0,95 misalnya, itu contoh. Belum lagi dipotong sama teks misalnya salah satu contoh. Ya, jauh lagi tuh jadinya ya. Nah, kemudian kalau investasi itu Anda menyisihkan uang Anda, kemudian Anda mencari alternatif kepada sebuah instrumen yang dia bisa minimal sama dengan inflasi atau kalau bisa melebihi dari inflasinya ya. Ya. Nah, investasi juga bisa juga digambarkan gini. Investasi itu Anda menunda konsumsi saat ini di mana Anda sisihkan sebagian kemudian untuk investasi dan suatu hari Anda investasikan Anda ambil uangnya di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Bisa juga kayak gitu. Nah, kalau bisnis Anda bukan hanya naruh uang, tapi Anda juga harus nin waktu Anda tuh. Ya. Kalau investasi kan Anda hanya naruh uang Anda untuk dikembangkan oleh pihak lain. Kalau bisnis Anda bukan hanya naruh uang Anda, tapi juga biasanya awalnya kalau teman-teman yang melakukan bisnis di awal begitu ya. Anda udah punya waktu Anda, ada uang Anda pikiran Anda. Jadi masing-masing tuh punya plus minusnya seperti itu, ya. Mudah-mudahan kejawab. Ya, ya udah kejawab ini. Nah, berarti kalau begitu berarti milenial bisa melakukan tiga-tiganya dong Mas ya, investasi juga bisa, menabung dan berbisnis gitu ya. Tiga-tiganya Iya, dikerjakan sekaligus bisa ya. justru kalau Oh, sekarang saya tuh waktu itu sering dikali diundang oleh SBM ITB, salah satu sekolah di Bandung ya, sekolah bisnis ya. manajemen di ITB. Saya cukup surprise ketika saya tanya kalau setelah lulus Anda mau ngapain? Itu mungkin udah berapa tahun yang lalu ya. Sebagian besar mereka 70-80% mereka tuh nggak mau jadi karyawan, justru mereka pengen jadi entrepreneur. Itu yang terjadi kalau saya cermati. Jadi beda dengan generasi saya mungkin sebelumnya di mana kita lebih senang jadi karyawan ya. Jadi udah memang karakteristik mereka yang mereka sangat dekat dengan teknologi, kemudian mereka kreatif, mereka juga menjadi seorang pengennya suatu hari menjadi seorang entrepreneur. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Erlina. Iya, iya, iya. Oke, kalau begitu. Nah, kayaknya Oh, kita udah ternyata cukup udah banyak hampir setengah mengenal jam nih ya. Mas ya. Ini Gak kerasa udah, ya kan, udah cukup lama juga kita di sini nih. ya, ya. Teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya ya? Silakan. Mungkin kita sambil Silakan sapa-sapa kalau ada yang mau juga. nanya. Sambil sapa-sapa juga nih Mas. Banyak banget nih yang udah hadir nih. Halo. Ya, halo Mbak Lisa, Ekwi, Resa, apa kabar Mbak? Baik dan sehat. Makasih udah join ya. Halo Mbak Yulia Syah April, Binehena. Tadi Pak Muhammad C. Negara udah terjawab ya Mas. Ininya ya, pertanyaannya ya. Kemudian Mama Pika, Ade. Wah banyak sekali nih. Vivi Almadina, Broman, Elia, Budi. Wah ada Mas Budi, Budi Nur. Dwi Agung join. Helga Anastasia. Andrianus Tumewu, apa kabar Pak Andrianus? Sehat-sehat Pak. Pak Taufik ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya menjadi milenial itu adalah sebuah berkah ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau bisa mengelola keuangan dengan baik dan apa namanya bisa ada Pak Ming nih, Pak Ming bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa juga investasi baik dari sisi investasi untuk diri sendiri, investasi di aset dan lain sebagainya. Kita optimis ya milenial di 20-30 tahun ke depan itu bisa mendominasi pasar dunia justru ya Mas ya. Ya, betul. Justru dapat menentukan arah ekonomi dunia gitu ya. Ya. Oke, so Kayaknya ada beberapa milenial pertanyaan itu tadi tuh. mana? Ya, Ada so beberapa milenial pertanyaan semuanya kayaknya. ya jangan takut menjadi milenial, malah justru optimis aja ya menjadi milenial. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Dari Ali Pavea nih ya. Untuk tabungan pendidikan anak,
better asuransi pendidikan atau dalam bentuk emas? Nah, ini agak menyimpang dari tema kita. Apa mau dijawab, Mas? Nggak apa-apa, saya jawab aja ya. Ya, boleh. Semua punya plus minus ya. Pilihan ada Ya. di Anda sendiri. Ya, di asuransi eh, kelebihannya adalah ketika Anda bayar premi, kemudian suatu hari, mohon maaf, misalnya jangan Anda deh, seseorang deh misalnya, Bapak X misalnya, dia ingin mempersiapkan dana pendidikan untuk anak melalui asuransi, kemudian suatu hari dia meninggal, tahun kedua aja misalnya dia meninggal, maka biasanya perusahaan asuransi itu punya yang namanya pembebasan premi, karena ada salah satu yang namanya waiver atau payer misalnya salah satu contoh ya, sehingga mereka tetap tujuan keuangan untuk pendidikan anak bisa tercapai. Sementara kalau kita nabung biasa aja, 2 tahun kita nabung, terjadi sesuatu yang katakan meninggal, maka si keluarga yang ditinggalkan hanya dapat 2 tahun menabungnya itu aja. Misalnya 1 juta kali 2 dikali 2 tahun, itu contoh. Sementara dengan emas bisa jadi alternatif hanya untuk jangka panjang ya, tapi emas itu biasanya akan nilainya akan meningkat ketika ada ketidakpastian. Coba teman-teman perhatikan kemarin pada saat kondisi tahun 2008, kemudian kemarin kondisi COVID-19 di bulan Maret April, emas itu hampir menyentuh kurang lebih hampir 1 juta. Jadi kalaupun mau jadi buat jangka panjang ya itu bisa jadi alternatif. Hanya tolong perhatikan cara menyimpan emasnya yang perlu diperhatikan karena seringkali orang-orang yang ceroboh itu suka atau lupa misalnya naruh emas di mana atau jatuh atau misalnya hilang. Nah, karena kan bentuknya kecil kan jadinya ya. Nah, sementara kalau Anda mau cari tempat yang lebih aman, Anda ada safe deposit box, berarti ada cost-nya di situ. Itu kurang lebih Iya, jawaban iya. saya. Betul, betul, betul. Menarik nih, menarik. Nah, Mas, ini kan Mas Andoko sendiri di One Shield Financial Planning sudah belasan tahun ya, Mas ya. Ada nggak sih Ya, program khusus untuk milenial gitu atau pembekalan atau apa financial planning course itu untuk milenial oke. yang dalam Di waktu dekat? kami tuh di kami itu kita ada program yang namanya Certified Financial Planner. Kebanyakan tuh saya cermati hampir sebagian besar mungkin didominasi 90% sekarang orang milenial. Ini 90% kalau apa, saya, kelas saya perhatikan. certified financial planner. Certified Financial Planner. Itu mau kita adakan tanggal 28 November untuk kelas publik. Kita kadang-kadang ada juga kelas yang in-house. Kalau in-house itu biasanya atas permintaan dari perusahaan. Tapi kalau kelas publik itu sebagian besar biasanya anak-anak milenial. Nah, hari Rabu besok saya akan bawakan materi di One Shield Financial Planning live IG itu tentang bagaimana menjadi perencana keuangan buat diri sendiri. Saya akan sharing itu nanti buat teman-teman. Hari Jumat saya akan bawakan tentang investasi kala resesi itu di Kompas Institute ya teman-teman kalau mau join silakan ke Kompas Institute mungkin link mereka atau ini mereka di Kompas juga ada kok ya itu salah Atau satu contoh. di Instagramnya Mas Andoko ada flyernya nggak mungkin? Di Nanti mana saya Andoko? upload flyernya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan dari Muhammad C Negara nih. Ya, Investasi di pasar modal apakah ada juga produk syariah? Oh ada. Produk syariah ada. ada di pasar modal ya. Jadi Anda bisa, makanya ada di pasar modal itu namanya JII, Jakarta Islamic Index. Ya, perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal, yang mereka tidak, yang memenuhi prinsip maghrib, maisir, tidak mengundang maisir, kemudian goror, kemudian riba. Ya, biasanya bank-bank itu nggak masuk ke dalam JII, kecuali bank-bank yang syariah. Itu salah satu contoh. Gitu ya, Mas Muhammad Negara Jawab ya ya. jawabannya. Jadi Anda bisa, orang-orang yang masuk ke produk syariah biasanya sudah karena, jadi beda konstituen, ya kurang lebih kayak gitu ya. Memang mereka sudah punya niat untuk mencari alternatif yang terkait dengan syariah, itu salah satu contoh. Hanya saat ini syariah itu mungkin, kalau nggak salah datanya ya, 13% baru ya, dibandingkan produk yang konvensional. Masih sedikit sekali ya. Dalam total aset under management atau apa? Kalau nggak salah saya lupa. Kemarin saya habis kalau nggak Nanti salah AUM dari sisi AUM. dengan Ya. bergabungnya Bank Syariah berarti menambah lagi ini ya, Ya, menambah jadi nanti dengan gairah adanya lagi ya misalnya untuk pasar modal. BRI Syariah dengan BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah itu bergabung bisa menjadi alternatif buat produk syariah tuh, ya. Karena selama ini kan kalau teman-teman perhatiin di pasar modal itu banking itu besar banget kan, bank-bank yang apa salah satu emiten-emiten yang banking itu cukup besar, bahkan mungkin di 10 besar itu kebanyakan banking ya rata-rata, misalnya BCA, Mandiri, BRI itu salah satu contoh. Iya, iya. Dan saat ini memang banyak sekali milenial yang mencermati syariah juga, Mas, kalau saya perhatikan. Ya itu udah pandangan hidup ya kalau saya cermati. Jadi kalau pandangan hidup mereka udah ke konsep syariah, biasanya mereka akan cari konsep syariah.
atau Ya, produk-produk syariah. oke. Oke, oke, menarik ya. Saya ada mau kasih satu riset lagi nih mengenai concernnya para milenial juga ya, yang dikeluarkan oleh PwC lagi ya, terkait gini. Ketika mereka ditanya gini, masalah keuangan yang paling menjadi perhatian, ya masalah keuangan yang menjadi paling perhatian. Yang pertama adalah tidak punya uang dana darurat yang cukup ya. Ternyata para milenial itu dibandingkan Gen X itu lebih tinggi, walaupun bedanya tipis. Kalau para milenial itu bisa 52%, sementara Gen X itu 51%, bedanya tipis. Jadi hampir sama antara Gen X sama Gen milenial ketika mereka ditanya tentang dana darurat ya. Padahal pada saat di COVID ini kan penting sekali dana darurat ya, apalagi kalau di teori kita bilangnya dana darurat itu 3 sampai 6 kali. Ternyata faktanya buat teman-teman yang mungkin mengalami PHK di bulan Maret atau bulan April dan sampai sekarang masih terjadi COVID ya, sudah lewat kurang lebih 7-8 bulan. Jadi 3 sampai 6 kali itu nggak cukup ya. Itu hanya kondisi normal kalau menurut saya ya. Di saat COVID-19 ini bahkan ini kan bisa dibilang sesuatu yang luar biasa ya. Bisa jadi akan lebih besar, tetapi kita punya punya rambu-rambu yang positif ya. Ketika kalau saya lihat kemarin di datanya BPS ada kenaikan dari yang Q2 ke Q3 ya, sebelumnya kita minus 5,3%, sekarang jadi 3, sekian persen ya. Berarti udah mulai nih. Bu Sri Mulyani kan juga bilang ini udah bottomnya, mudah-mudahan kita akan naik. Saya baru baca juga bahwa di kuartal 4 mudah-mudahan kita lebih positif ya. Jadi membuat ini jadi optimis. Terus yang berikutnya lagi adalah teman-teman di tahun depan diprediksi oleh beberapa institusi dunia seperti IMF, World Bank dan yang lain, Indonesia mungkin di kisaran 3 sampai 5% ya. Bahkan Indonesia kurang lebih di 5% pertumbuhan ekonomi. Kurang lebih itu ya. Kemudian nah, tidak bisa pensiun ini para milenial bilang jawabnya itu 20% ya. Sementara Gen X yang justru lebih worry 29%. Kenapa? Karena mungkin mereka lebih mendekati masa pensiun ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau ditanya masalah keuangan yang paling menjadi perhatian adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, milenial itu 32%, kemudian Gen X itu 34%. Ini hampir mirip-mirip juga, kurang lebih itu. Menjadi concern mereka tiga, ya, masalah perhatian yang menjadi perhatian masalah keuangan, satu, dana darurat. Yang kedua adalah tidak bisa pensiun. Yang ketiga adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, wah, wah. Ini kalau kalau kita compare ya, kalau kita bandingkan antara generasi milenial dengan generasi X gitu ya, untuk masalah alokasinya sendiri bagaimana Mas? Oke, Mengatur saya ini. belum lihat nih kalau yang gen itu seperti apa, gen X ya. Saya mesti nyari data dulu tuh ya. Tapi kalau yang tadi anak-anak milenial kan, misalnya mereka untuk kebutuhan rumah tangga 55%, mereka bisa Ya, saving 10%. Saya nggak tahu di gen X ini kita belum ada riset ya. Tapi saya juga cermati juga, padahal 10% itu kalau teman-teman pernah baca buku apa ya, Babilonia, apa ya, The Rich Man in the Babylon, bahwa zaman dulu itu berapa ribu tahun yang lalu tuh zaman Babilonia. Mereka itu udah diajarkan untuk menyisihkan 10% hanya dalam mereka diberikannya apa tembaga pada saat itu. Kalau sekarang kita uang, kurang lebih kayak gitu ya. ya, ya. Mungkin di Gen X itu menjadi salah satu concern kalau saya lihat ya. Kemudian kalau untuk traveling milenial mungkin lebih banyak dibanding anak orang-orang yang Gen X ya. Itu saya hanya porsinya berapa persen saya belum ada gambaran atau risetnya. Ya, kalau untuk cara untuk membeli rumah itu sendiri gimana Mas? Karena kan tadi Mas Andoko bilang ada kecenderungan milenial itu lebih suka menyewa rumah ketimbang Ya, membeli rumah gitu loh. Jadi sebaiknya gimana dong? Apa yang harus dilakukan dong oleh milenial? oke. Kalau mereka Nah, cenderung untuk karena membeli karena rumah, mereka tadi kan mereka senang berbagi ya. Makanya sharing ekonomi kalau teman-teman tahu ada Airbnb lah, kemudian transportasi yang sharing lebih ya, bisa maju atau bisa berkembang karena peranan milenial yang senang berbagi tadi jadinya ya. Sehingga ya, apa yang harus mereka lakukan ya, mereka paling tidak kalau memang mereka benar-benar ingin memiliki properti, mereka harus menyisihkan dulu di awal untuk bagaimana menyiapkan DP-nya, teman-teman. Ya, down payment atau uang mukanya. Karena kan properti itu kan biasanya mereka 20 sampai 30% dari
nilai total jualnya properti tersebut, mereka harus menyiapkan. Nah, para milenial itu harus menyiapkan itu tuh 20-30%. Nah, bagaimana caranya? Ya, mereka mulai menyisihkan dari penghasilan mereka, diakumulasi untuk bisa sampai 20-30%. Walaupun waktu itu kita pernah ada yang 0%, tapi rasanya saya nggak tahu apakah itu berjalan. Saya lihat beberapa media itu ada yang nggak berjalan ya. Dan konsekuensinya juga kalau 6% berarti kan cicilan per bulannya juga lebih tinggi kalau saya cermati begitu ya. Ketika dia bisa menyiapkan 20-30%, nanti cicilannya bisa lebih rendah dibandingkan kalau yang 0%. Jadi mereka harus menyiapkan itu. Begitu mereka udah dapat 20-30%, mereka baru bisa membeli rumah yang diinginkan ya. Hanya mungkin tinggal saran saya adalah teman-teman untuk membelinya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya, untuk menyicilnya. Jangan sampai memaksakan diri sehingga ujung-ujungnya pengennya dapat yang lebih baik tapi memaksakan, malah justru nanti nggak kebayar. Malah bisa ditarik tuh propertinya atau bisa dijual kembali. Itu satu contoh, Mbak Erlina. Oke, menarik. Makasih banyak nih Mas, sudah banyak sekali. Oh ada, nih Mbak Agustina Fitria bergabung Ya, dan mau bertanya nih kayaknya. Buat milenial lebih suka properti berbentuk apartemen atau yang lain nih Mas Andoko? Menurut kalau menurut pengamatan saya Mas iya Andoko? ya. Kalau menurut saya milenial lebih seneng trennya ke Apartemen. apartemen ya. Karena mereka rasanya lebih seneng beli apartemen karena tadi kan mereka cepat, efisien orangnya. Sementara kalau kita punya landed house kan harus ada pembantu, kemudian harus bayar macam-macam lagi misalnya. Dengan apartemen tuh sebenarnya lebih lebih efisien buat mereka. Dan gaya hidup mereka seperti itu rata-rata kalau saya cermati. Dan lebih terjangkau ya harganya mungkin ya. Ya, lebih terjangkau. Dan kemudian kan apartemen ada di perkotaan. Kalau dia beli rumah, mereka harus agak ke pinggir-pinggir. Otomatis di masalah di waktu gitu jadinya. Iya, ya itu bedanya Tapi ya mungkin dengan. harus didukung oleh riset ya. Menurut saya harus didukung riset ya. Saya nggak tahu di Alfara waktu itu kalau nggak salah ada. Dan yang menarik mereka lebih senang sekarang mau nggak mau senangnya juga dengan kredit dibandingkan dengan beli beli yang tunai ya. Itu yang terjadi. Karena kita generasi X lebih baik tunai gitu ya Mas ya daripada Iya betul. kredit. Hanya saya gini nih, saya mau concern buat teman-teman milenial dia di apartemen itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman beli apartemen ya itu ada biaya-biaya juga yang kadang-kadang kita harus perhatikan. Misalnya biaya IPL, Ya. kemudian kan listrik, air itu kan juga biasanya beli juga langganan maksud saya gitu ya. Kemudian ada sinking fund-nya juga, itu yang perlu diperhatikan juga sama teman-teman ya. Terus yang berikutnya lagi adalah ketika teman-teman beli apartemen, ini menjadi menarik nih ya. Kita punya apartemen ya, udah 5 tahun nih berjalan 5 apartemennya. Masih PPJB teman-teman, belum AJB. Suatu hari ternyata ada satu tower yang belum dibangun, kemudian karena lama nggak dibangun, kemudian salah satu vendor melakukan mempilotkan ya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman ketika membeli apartemen ya. Jadinya saya lihat ada beberapa developer-developer yang mungkin dalam tanda kutip tidak memenuhi kewajiban mereka sehingga membeli apartemen itu jadi resiko juga buat kita karena bahkan ada beberapa teman saya yang beli apartemen itu belum belum diserahkan aja udah dipilotkan atau Waduh, kemudian belum jadi bangunannya itu sudah dipilotkan ya itu menjadi concern sekali kalau saya cermati itu teman-teman ya jadi resiko mesti banget. hati-hati juga. Iya, iya. Sementara kita juga butuh gitu ya, butuh untuk tempat tinggal, tapi banyak sekali resikonya nih Mas. Jadi mikir-mikir lagi nih buat beli tempat tinggal jadinya. Ya, jadi saran saya sih kalau mau aman maka carilah yang benar-benar dia udah sertifikat hak milik. Kalaupun mau beli apartemen gitu ya, yang sertifikat hak milik ya, Nah, udah udah sertifikat. nggak pusing lagi nanti terkait masalah hukum, terkait masalah misalnya ya yang lebih menyesakan kan masalah hukum sehingga akhirnya kita yang tadinya mau punya apartemen malah hilang gitu jadinya ya karena masalah kepilitan tadi. Oke. Oke, kayaknya kita sudah menggali cukup banyak nih dari Mas Handoko ya. Ya, Ya, terima mungkin kasih ada banyak. pertanyaan lagi silakan teman-teman kalau ada mau pertanyaan lagi. Um, Masih ada Oh, nggak sudah ya? 40 menit ternyata ya. Aku cek dulu ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Masih dibuka nih sesi tanya jawab dengan Mas Andoko. Satu lagi teman-teman, mungkin sebelum pertanyaan ya. Ternyata ada riset lagi yang menyatakan bahwa anak-anak milenial itu ada 5 hal aktivitas yang mereka lakukan.
Yang pertama adalah berkumpul dengan keluarga, itu 33% mereka kalau ditanya dari populasinya. Kemudian mereka senang olahraga, ya, itu 31%. Mereka senang kuliner, ya, 23%. Traveling 20,6%. Ya. Jadi itu yang dibilang mungkin benar juga, para milenial itu senang traveling karena memang ada riset-risetnya juga, ya. Kemudian mereka juga senang berkumpul dengan teman-temannya, ya. Bisa jadi COVID ini membuat impact yang besar sekali buat para milenial, ya. Karena kan 5 hal tadi kan terkait aktivitasnya di luar semua, di mana berkumpul dengan kalau berkelompok dengan keluarga mungkin di rumah, ya. Tapi terkait dengan olahraga, kuliner, traveling atau kongko sama teman-temannya itu kan sesuatu yang aktivitas. Bisa jadi mereka sangat terganggu dengan adanya PSBB ini. Satu hal lagi teman-teman, ya, saya punya klien waktu itu. Klien saya seorang dokter, ya, dia adalah dokter kulit. Waktu saya ketemu beliau, ya, beliau bilang, Pak, saya cukup surprise karena justru di saat COVID ini banyak sekali justru bisnis dia meningkat. Kenapa meningkat? Karena ketika teman-teman tadi yang PSBB, ya, itu kan akhirnya orang banyak yang stres, teman-teman, ya. Orang banyak yang stres, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi ada yang kulit-kulitnya mulai gatal-gatal, memerah atau jerawatan, ya, sehingga mereka akhirnya datang ke dokter kulit setelah itu, dan nggak heran akhirnya bisnis dia justru meningkat, ya. Tapi kita juga pernah punya klien nih waktu itu, seorang spesialis penyakit dalam, ya, di mana justru di saat COVID-19 itu sangat terpengaruh sekali dengan adanya COVID-19 karena orang enggan ke dokter, ya. Dan terpangkas justru revenue-nya atau omsetnya dia atau income dia itu sampai minus 50%. Itu terjadi tuh, teman-teman. Jadi, ya. Oke, Mas. Ada lagi satu pertanyaan terakhir nih, Mas, ya. Dari Ya. Hitam Ganteng 888, waduh namanya. Apa Hmm. dengan mengambil salah satu gelar financial planning, sudah Ya, bisa untuk menjadi seorang financial planner di institusi-institusi di luar sana gitu, Mas? baik. Sebenarnya gelar itu penting, tapi bukan segalanya, teman-teman. Ya, jadinya kalau di risetnya Financial Planning Standard Board, dulu memiliki Certified Financial Planner itu ada di peringkat keempat. Kemudian seiring waktu semakin orang lebih percaya misalnya kepada seorang certified financial planner, dia masuk ke peringkat kedua, ya. Jadi apakah bisa membuat itu salah satu, teman-teman. Jadi bukan segala-galanya, ya. Ya. Tentunya dengan memenuhi atau Anda memiliki designation atau gelar misalnya seperti certified financial planner, Anda kan nanti akan ada mengikuti pendidikan, ya. Kurang lebih misalnya ada yang sampai 6 hari, ada yang 10 hari tergantung dari providernya, ya. Dan di situ Anda mendapatkan kompetensi, teman-teman, ya, kompetensi. Kemudian yang kedua, Anda akan mendapatkan ilmu dari beberapa fasilitator yang mereka memang ada di industrinya. Jadi Anda bukan hanya dapat pengetahuannya, Anda juga dapat networkingnya di situ. Bahkan networking di antara teman-teman sendiri, ya. Nah, sehingga dengan adanya gelar tersebut meningkatkan kompetensi Anda, kemudian pengetahuan Anda, dan kemudian bisa juga membuat Anda percaya diri untuk bisa melakukan sharing session. Saya cermati, ya, walaupun ada juga beberapa orang yang ngomongin tentang financial planning mereka nggak punya gelar, tapi seringkali kemudian ketika mereka diundang oleh beberapa institusi tertentu, mereka suka bilang, aduh, kayaknya gue ngerasa belum pede deh karena gue belum punya designation-nya gitu, ya. Akhirnya mereka ikut di kelas kami misalnya. Itu yang terjadi, jadi teman-teman, ya. Ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, Mas. Terima kasih banyak nih sudah di Ya, ujung waktu kita. Singkat aja, Mas, ya. tips untuk milenial dalam mengelola keuangan dan setelah itu kita akhiri sharing session kita. Ya, oke. Satu, teman-teman milenial udah mulai kalau ketika punya income, Anda mulai menyisihkan, ya. Ya 10-20% itu menurut saya udah bagus banget, ya. Kemudian yang kedua, Anda lakukan prioritas-prioritas dalam kehidupan Anda. Apa yang menjadi prioritas Anda? Biasanya kan anak milenial itu, contoh tadi, kalau prioritasnya untuk beli rumah, maka siapkanlah untuk untuk DP-nya. Itu salah satu contoh, ya. Mungkin juga saya bisa juga menggunakan jargon cerdas, ya, CERDAS, ya, di mana C-nya adalah cek kondisi keuangan Anda, check your financial health, ya. Kemudian E-nya adalah educate yourself. Ini bagian dari contoh Anda mengikuti live IG atau kemudian webinar dan yang lainnya, itu sebenarnya untuk meningkatkan awareness, ya, meningkatkan awareness. Kemudian suatu hari nanti bisa membuat Anda jadi mulai untuk melakukan sehingga menjadi sebuah capable.
Kemudian yang R-nya itu regular investment, para milenial nyisikan uang untuk investasi ya. Kemudian D-nya itu debt management. Banyak yang sekali yang saya cermati para milenial kejebak pada utang ya. Bahkan tadi ada riset yang bilang tadi ya bahwa bebas utang menjadi concern mereka dibandingkan anak Gen X ya. Ya. Tolong perhatikan beberapa apa tuh pembiayaan utang seperti kayak fintech dan yang lainnya. Anda pelajari tentang bunganya ya. Kemudian yang A-nya kalau Anda udah bisa menyisihkan cash flow-nya, bisa investasi, alokasi aset penting buat Anda. Yang S terakhir, strengthen your financial habit ya. Karena dengan memperkuat financial habit Anda, membuat Anda menjadi kaya, bukan jadi kayanya ke depan. Itu Oh, kurang lebih. oke. Cakep, Mas. Ya, Baik, Mas. Terima kasih banyak sharing Dok. session malam hari ini cukup berbobot dan berdaging ya, Mas ya. Semoga Alhamdulillah. Mas Handoko sehat selalu bersama Amin. keluarganya. Amin. Jangan lupa teman-teman kalau mau join lagi nanti kita ada di IG-nya OneShield. Kita akan Ya, ngomongin tentang be a financial planner for yourself atau menjadi perencana keuangan buat diri Anda sendiri. ya, Saya akan bawakan juga nanti investasi kala resesi di Kompas Institute di ya. hari Jumat. Buat, Ya, ya, minggu buat ini. teman-teman cerdas keuangan juga yang mau bergabung di kelas kita adakan kelas rutin setiap bulan. Nanti bisa kontak langsung ke Instagram cerdas keuangan ya. Jangan lewatkan karena ada banyak sekali judul-judul yang sangat menarik dan yang baru-baru ini. Oke, terima kasih teman-teman cerdas keuangan. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan sudah pantengin terus Instagram Live Cerdas Keuangan. Sampai berjumpa di topik-topik menarik selanjutnya. Saya Erlina Juwita dan narasumber kita Muhammad Andoko. Mohon pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Terima kasih Terima teman-teman ya. kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira, sini deh.